Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini diberi tema penghakiman terakhir. Pada saat itulah nanti Yesus akan datang bersama malaikatnya memberi upah dan penghukuman kepada semua orang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Orang-orang yang mengasihi salah seorang dari saudara Tuhan Yesus yang paling hina akan masuk kepada kehidupan yang kekal, dan orang-orang yang mengabaikan mereka masuk ke dalam neraka bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam ayat 40 nas khotbah kita hari ini disebutkan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang menjadi pertanyaan, siapakah saudara Tuhan Yesus? Dalam Matius 12 ayat 46 sampai 49 dituliskan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Demikian juga dalam Markus
3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Dari ketiga nas ini, jelas bagi kita bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus menurutnya sendiri adalah murid-muridnya, orang-orang yang mengikutinya, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka ini tidak selamanya atau tidak semuanya hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Dari antara pengikut-pengikut Yesus ini, ada yang lapar, ada yang haus, ada yang telanjang, ada yang terpenjara, ada yang sakit, dan ada yang menjadi orang asing. Siapa yang mengasihi mereka, ia tidak kehilangan upahnya. Dia akan ditempatkan di sebelah kanan Tuhan Yesus pada masa penghakiman terakhir. Mungkin saudara berpikir, kenapa ada pengikut Yesus yang terpenjara? Bukankah mereka orang-orang yang melakukan kehendak Bapa? Tentu ada. Seperti para rasul ada yang terpenjara, dan pengikut-pengikut Yesus banyak yang terpenjara. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka memberitakan Injil keselamatan dan mempertahankan iman percayanya di depan banyak orang. Namun begitu, bukan berarti kita tidak mengasihi orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Semua orang harus dikasihi. Diberi makan jika mereka lapar, diberi minum jika haus, dan diberi pakaian jika mereka telanjang. Tetapi adalah sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi pada penghakiman terakhir, bahwa siapapun yang berbuat baik kepada salah seorang saudara Tuhan Yesus yang paling hina akan mendapatkan upahnya masuk ke dalam kerajaannya. Sebab katanya, siapa yang berbuat kepada saudaraku yang paling hina, ia berbuat kepada aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga adalah salah seorang dari saudara Tuhan Yesus. Jika kita melakukan kehendak Bapa, menjadi pengikutnya, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, di manakah saudara waktu firman Tuhan diperdengarkan? Waktu lonceng gereja sudah dibunyikan sebagai tanda Allah sedang memanggil untuk beribadah. Di rumahkah? Menonton sinetronkah? Menonton tinju atau sepak bolakah? Atau sedang berwisata? Atau sedang berpesta adat? Sungguh disayangkan jika itu yang terjadi. Jangan berharap dan merasa bahwa saudara ini adalah salah seorang dari saudara Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau mau dihitung sebagai salah seorang saudara Tuhan Yesus, ikutlah dia kemanapun. Dengarkan firman-Nya dan lakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun ada orang yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan terpenjara, tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, suka memberontak, malas ke gereja, tidak mau mendengarkan firman dan melakukannya, saudara hanyalah seorang miskin yang menderita. Bukan salah seorang dari saudaranya Tuhan Yesus. Jika kita adalah salah seorang dari saudara Tuhan Yesus, tapi hidup dalam kekurangan dan kesakitan, bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita. Ia sangat mengasihi saudaranya yang paling hina.
Dan jika kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berkecukupan, Ia juga mengasihi kita. Seperti Tuhan Allah mengasihi domba-dombanya. Ia mencari yang hilang, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, dan melindungi yang kuat, seperti yang dituliskan dalam ugen kita minggu ini, yaitu kitab Ezekiel. Hanya saja, jika saudara sanggup menolong, tolonglah saudara-saudara kita yang kesusahan dan terhimpit penderitaan. Sebab perbuatan itu sangat berkenan kepada Tuhan Yesus. Pada penghakiman terakhir, semua perbuatan baik itu diperhitungkan. Ia akan memberi upah yang sangat menakjubkan, masuk dalam kerajaannya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Amin.